Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwan rahimakumullah. Ada yang bertanya pada saya tadi setelah melihat video tentang jangan marah karena efeknya buruk bagi kita. Ada ibu bertanya, Gus, padahal saya ini pemarah sekali, ini gimana caranya biar nggak marah? Rahimahullah, sebenarnya sederhana. Cara agar nggak marah itu sebenarnya sudah sederhana. Yang pertama, harus kita tahu bahwa marah itu sebenarnya dari setan. Ada hadisnya, sesungguhnya marah itu berasal dari setan. Nah, setan itu takut kalau kita berdoa, maka ketika kita marah maka kita harus berdoa. Apa doanya? Sama. Jadi doa ketika marah itu sama dengan doa ketika kita mengusir setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada hadis, satu saat Kanjeng Nabi itu melihat ada dua orang yang bertikai, dua orang yang berkelahi. Yang satunya itu marahnya luar biasa, sampai matanya merah, urat lehernya sampai kelihatan. Kemudian Nabi bersabda, sungguh aku mengetahui sesuatu yang jika dia mengucapkannya maka akan hilang apa yang menimpanya, yaitu kemarahannya. Yaitu ketika dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka hilanglah kemarahannya. Rahimahullah. Maka kalau kita marah harusnya kita berdoa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada juga dalam hadis lain anjuran dari Kanjeng Nabi bahwa ketika kita marah dalam posisi berdiri maka duduklah. Jika ketika marah ketika posisi duduk maka hendaklah kita berbaring tidur. Kalau kita tidur itu masih marah maka ambil air wudhu. Kalau ambil air wudhu masih marah maka hendaklah kita sholat. Nah, kalau sholat maka pasti marahnya itu akan hilang. Marahnya itu akan hilang. Jadi sebenarnya manusiawi sekali kalau kita itu marah, itu manusiawi. Apalagi ketika ada masalah, ketika ada problem, itu marah manusiawi. Tapi ketika kita berpikir lebih jauh, ketika kita berpikir jernih, sebenarnya untuk apa kita itu marah? Kalau misalkan kita marah pada anak kita ngomong dengan keras sekali. Nah, sebenarnya kita ngomong dengan pelan, dengan tenang, sama kita ngomong dengan keras, itu penerimaannya itu sebenarnya sama, orang juga sama-sama mendengar. Bahkan tapi bedanya justru ketika kita ngomong dengan keras, orang itu akan menjadi ada unsur penolakan. Beda dengan kita ngomong dengan tenang, dengan lemah lembut, kalem-kalem, itu orang akan ada unsur penerimaan. Kalau kita itu ngomong dengan marah, justru orang akan menolak. Ini rahimahullah. Bahkan ketika ada kasus ini, ada seorang rumah tangga, si laki-laki pendiam, kemudian yang perempuan itu hobinya marah. Suatu ketika si suami ini dimarahi oleh istrinya, marah yang sangat ya seperti biasanya. Nah, tiap hari seperti itu sampai terus. Nah, dan ternyata apa yang terjadi akibat terus-menerus seperti itu? Ternyata kebiasaan itu terbawa di alam bawah sadar, sehingga ketika si orang tadi mendengar ada yang marah, itu dia itu nggak ngereken. Ketika istrinya marah nggak ngereken, ketika dimarahi lagi nggak memperdulikan, sampai terbawa ketika tidur. Jadi sampai terbawa ketika si laki-laki tidur, dia itu ketika tidur bisa mendengar apapun kecuali ketika istrinya membangunkan, kecuali ketika istrinya ngomong. Dia ketika tidur ada tamu ketuk pintu, tahu ada apa, ini tahu ketika tidur.
Tapi ketika dia tidur, istrinya di sampingnya ngomong, nggak mendengarkan. Kenapa? Karena efek dari kemarahan yang terus menerus, suara kasar terus menerus yang diulang-ulang sampai akhirnya menjadi kebiasaan, dia nggak mau mendengarkan. Itu menjadi salah satu efek buruk dari kita kalau marah. Nah, makanya marah itu manusiawi, lumrah, tapi jangan sampai kita dalam kemarahan kita itu berkata kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.